Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Padjadjaran angkatan 2021. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi Accused dari buku The Language of Negotiation karya Joan Mulholland. Pertama, apa itu accused? Accused apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai menuduh yang memiliki sinonim menuntut dan anonim memaafkan atau membebaskan. Apabila diartikan secara definitif, yaitu untuk membawa klaim kesalahan terhadap seseorang. Tindakan menuduh berarti mengatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang salah dan Anda ingin membuat kesalahan tersebut diperbaiki menjadi sesuatu yang benar. Dalam sebuah tuduhan itu memerlukan bukti. Maka dari itu, Anda harus mengetahui dan memahami siapa yang melakukan kesalahan, dan Anda juga bisa menilai siapa yang akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Sehingga Anda perlu melakukan pertimbangan sebelum Anda mengeluarkan sebuah tuduhan kepada orang yang Anda nyatakan bersalah sebelumnya. Pertimbangan yang pertama yaitu adalah siapa yang akan Anda tuduh. Di poin ini, apakah tersangka yang Anda tuduh akan Anda jelaskan secara spesifik atau tidak. Yang kedua, bagaimana cara Anda menyampaikan tuduhan tersebut? Apakah Anda akan menjelaskan tuduhan tersebut secara jelas dan mendetail atau Anda hanya akan menjelaskannya secara singkat? Lalu yang ketiga, konsekuensi apa yang muncul setelah Anda mengeluarkan tuduhan tersebut? Di poin ini, Anda harus mengetahui dan memahami dampak apa saja yang muncul ketika Anda menjatuhkan tuduhan tersebut kepada orang yang Anda anggap salah. Lalu yang keempat, tuduhan tersebut bertujuan apa dan tujuan Anda menjatuhkan tuduhan tersebut kepada orang yang bersalah tersebut apa? Poin yang dimaksud di sini adalah apakah Anda akan membuat tuduhan tersebut terlihat jelas dan masuk akal atau Anda akan membuat tuduhan yang Anda sampaikan hanya terlihat sebagai bualan. Maka dari itu, janganlah Anda menyampaikan dengan sembarangan tuduhan terhadap orang lain. Karena apabila itu terbukti tidak benar, itu bisa saja berbalik pada diri Anda sendiri. Poin ketiga yaitu konsekuensi bagi pembicara. Pembicara yang saya maksudkan di sini adalah orang yang melakukan tuduhan. Jika Anda menuduh seseorang, secara tidak langsung Anda akan mengungkapkan beberapa hal tentang Anda sendiri, yaitu yang pertama, masalah. Orang akan berpikir bahwa masalahnya adalah masalah yang cukup mengkhawatirkan diri Anda sehingga Anda membicarakannya. Lalu, poin yang kedua adalah ikatan pribadi. Di poin ini, Anda siap untuk mempertaruhkan ikatan pribadi Anda dengan terdakwa atau tersangka atau orang yang Anda jatuhkan tuduhan tersebut. Lalu yang ketiga, ada tindakan. Anda menginginkan tindakan setelah Anda menjatuhkan tuduhan terhadap orang tersebut. Lalu yang keempat, resiko. Anda telah memikirkan dan menerima resikonya ketika Anda menjatuhkan tuduhan ini kepada orang yang Anda anggap bersalah. Setelah itu, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, publik akan mengakui tuduhan Anda termasuk masuk akal. Maka, Anda akan dianggap sebagai orang yang mampu mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan oleh orang lain. Tapi kebalikannya, kemungkinan kedua, jika publik mengakui tuduhan Anda sebagai hal yang salah, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang arogan, terlalu menghakimi, dan tentunya posisi ini tidak akan ataupun sulit untuk diperbaiki dan juga dipulihkan. Akan tetapi, ada hal yang harus Anda lakukan ketika tuduhan yang Anda lontarkan terbukti bersalah. Yang pertama, meminta maaf, dan yang kedua, mengalihkan
kesalahan kepada pelaku yang sebenarnya. Yang ketiga, menerima pandangan dari versi orang lain mengenai tuduhan Anda. Yang keempat, membiarkan dan memaafkan orang yang Anda tuduh dan berpikir mungkin kesalahan yang ia buat tidak seburuk yang ada di pikiran Anda. Dan yang kelima, membuat alasan untuk kesalahan Anda sendiri, yaitu pada poin ini Anda menjelaskan mengapa Anda menjatuhkan tuduhan tersebut kepada tersangka atau terdakwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang menyinggung dan berkenan kurang baik kepada teman-teman sekalian. Saya berharap juga semoga presentasi yang saya paparkan ini menjadi wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan.